Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Sukber ASN. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal pembahasan tes wawasan kebangsaan CPNS 2024 ya teman-teman. Mudah-mudahan pada pembahasan kali ini bisa membantu teman-teman yang belum melaksanakan tes SKD CPNS, oke? Langsung saja ke soal yang pertama. Soal pertama, implementasi Pancasila. Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi demi kepentingan nasional merupakan cerminan penerapan sila ke A1, B2, C3, D4, dan E5. Ya, silakan dipikirkan dulu teman-teman. Jawabannya sila ketiga ya teman-teman. Untuk pembahasannya, sebagaimana bunyi sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia merupakan landasan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sila ketiga itu memuat 7 butir pengamalan, yakni sebagai berikut. 1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, butir yang pertama dari sila ketiga ini mencerminkan dari soal yang pertama. Dia mampu menempatkan dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi demi kepentingan nasional ya teman-teman. Untuk butir yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Butir ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Butir keempat, mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan, dan bertanah air Indonesia. Butir kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Butir yang keenam, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Dan butir yang ketujuh, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, begitu ya teman-teman pembahasannya. Lanjut soal nomor 2. Masih implementasi Pancasila. Pak Sukoco adalah direktur sebuah perusahaan. Dia selalu menilai orang dari kekayaan dan kedudukannya. Sikap Pak Sukoco bertentangan dengan sila A1, B2, C3, D4, atau E5. Ya, jawabannya yang B ya teman-teman. Sila kedua. Oke, untuk pembahasannya. Sila kedua Pancasila berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini adalah perwujudan nilai kemanusiaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, bahwa manusia merupakan makhluk yang berbudaya, bermoral, dan beragama. Nilai kemanusiaan tersebut berhasil dirumuskan menjadi 10 butir-butir pengamalan Pancasila sila kedua. Nah, untuk isi butir-butirnya, yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Butir kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Nah, sikap dari Pak Sukoco di soal nomor 2 ini bertentangan dengan sila kedua, butir kedua, yaitu tidak membeda-bedakan suku, keturunan, kedudukan sosial, dan lain-lain ya. Untuk butir yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Butir keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepat selera. Butir kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Butir keenam, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Butir ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Butir kedelapan, berani membela kebenaran dan keadilan. Butir kesembilan, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Butir ke-10, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Begitu pembahasannya untuk soal nomor 2 ya teman-teman. Lanjut ke soal 3. Sebelum disepakati dalam bentuk yang kita kenal sekarang, rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta memiliki perbedaan pada sila yang pertama. Apa perbedaan utama antara rumusan Piagam Jakarta dan rumusan Pancasila yang disahkan oleh PPKI? A. Sila pertama Piagam Jakarta mengutamakan kebebasan beragama tanpa batasan. B. Sila pertama Piagam Jakarta menyebutkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. C. Sila pertama Piagam Jakarta menyebutkan ketuhanan yang berkebudayaan. D. Sila pertama Piagam Jakarta menyebutkan ketuhanan yang Maha Esa tanpa menyebut agama tertentu. E. Tidak ada perbedaan antara Piagam Jakarta dan Pancasila yang disahkan PPKI.
Oke. Jawabannya adalah yang B ya, teman-teman. Oke. Oke, untuk pembahasannya, Rumusan Piagam Jakarta mulai tanggal 18 Agustus 1945 berubah adalah karena demi kepentingan bangsa yang memiliki berbagai suku bangsa dan agama yang berbeda. Sebab kalimat sila pertama Pancasila dalam Rumusan Piagam Jakarta yang berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya, tidak merepresentasikan suku dan agama lain. Selain itu, hal ini juga tidak menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi toleransi ya teman-teman. Akibatnya kalimat sila pertama tersebut menuai kritikan dari beberapa perwakilan Indonesia Timur yang menyampaikan sikap keberatan mereka ya teman-teman. Jadi perbedaannya ada di menjalankan syariat Islam bagi para pengikutnya. Kemudian alasan utamanya adalah karena Indonesia tidak hanya dari kalangan umat muslim saja. Menanggapi hal ini, Muhammad Hatta kemudian mengumpulkan wakil golongan Islam yang terdiri dari Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo, dan Teguh Muhammad Hasan untuk membicarakan masalah ini. Dalam pembicaraan yang berlangsung, informasi tersebut akhirnya disepakati adanya perubahan frasa sila pertama Pancasila awal menjadi ketuhanan yang Maha Esa demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, Muhammad Hatta membacakan kembali beberapa perubahan sebagaimana yang sudah disepakati bersama dengan beberapa wakil golongan Islam. Oke. Lanjut ya. Soal nomor 4. Pancasila ditetapkan secara formal sebagai dasar negara Republik Indonesia pada tanggal. Nah, sebelumnya sudah dibahas ya teman-teman. A. 17 Agustus 1945, B. 18 Agustus 1945, C. 29 April 1945, D. 28 Mei 1945, atau E. 1 Juni 1945. Jawabannya yang B. Tadi Muhammad Hatta yang membacakan kembali di sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Oke, untuk soal nomor 5. Penyebaran berita bohong di masa pilkada seperti saat ini telah membelah kesatuan bangsa yang memiliki berbagai latar belakang. Sebagai seorang warga negara yang memiliki literasi teknologi dan informasi, upaya yang tepat untuk menghentikan berita bohong tersebut adalah A. Membuat konten tandingan. Ini dirasa kurang tepat ya teman-teman ya. Ini sebenarnya bisa dilakukan tapi kurang efektif ya teman-teman. B. Mengkritisi pemerintah agar memperketat penggunaan media sosial. Ini juga enggak. C. Membiarkan berita bohong tersimpan dalam telepon pintar kita. Nah ini juga tidak ya. Dikhawatirkan kita malah menjadi berkontribusi ya pada penyebaran berita bohong. Yang D. Mempermalukan penyebar berita bohong di hadapan masyarakat. Ini juga tidak. Ini bisa menimbulkan konflik. Yang E. Menghentikan penyebaran berita bohong mulai dari sendiri. Ini yang paling benar ya teman-teman. Jawaban yang E. Untuk pembahasannya, dengan menghentikan penyebaran hoaks dari diri sendiri, setiap individu berkontribusi untuk menjaga persatuan bangsa dan mengurangi dampak negatif dari berita bohong yang dapat memecah belah masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip Pancasila yang mengutamakan persatuan dan kesejahteraan masyarakat. Ya, baik teman-teman, untuk kesempatan kali ini dicukupkan dulu sampai sekian ya teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang belum melaksanakan tes ya. Mudah-mudahan teman-teman diberi kelancaran saat melaksanakan tes, diberikan hasil yang terbaik dan mudah-mudahan teman-teman semua lulus. Amin ya rabbal alamin. Demikian penjelasan dan kesempatan pada kali ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.